Siapakah lelaki ini? Bagaimana mungkin ia menjaga kemurnian tauhid di tengah masyarakat penyembah berhala? Mari kita bahas kisahnya bersama. Sebelum Islam datang, Mekkah adalah pusat perdagangan dan juga pusat penyembahan berhala. Di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Setiap kabilah memiliki sesembahan masing-masing. Anak-anak dibesarkan dalam budaya syirik. Menyembah berhala bukan sekedar ritual, itu identitas sosial, itu kebanggaan, itu warisan nenek moyang. Menolak menyembah berhala berarti menentang tradisi. Namun di tengah masyarakat seperti ini, ada beberapa orang menjaga fitrah tauhidnya. Mereka dikenal sebagai hunafa, orang-orang yang lurus, yang menolak kesyirikan. Dan Abu Bakar termasuk di antara mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pada masa jahiliyah tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah meminum khamr. Beliau bahkan berkata, "Apakah aku akan meminum sesuatu yang menghilangkan akalku dan membuat orang-orang di sekitarku menertawakanku?" Perhatikan kalimat ini. Ia bukan sekadar menolak terhadap minuman keras. Ia adalah cerminan kejernihan akal, cerminan harga diri, cerminan fitrah yang bersih. Di saat khamr dianggap simbol kejantanan, Abu Bakar melihatnya sebagai kehinaan. Dan ketika masyarakatnya tunduk kepada patung batu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, ia tidak pernah sekalipun sujud kepadanya. Mas sajada Abu Bakar lisana min qat. Tidak pernah, bukan sekali, bukan dua kali, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Apa yang membuat Abu Bakar berbeda? Pertama, kemuliaan nasab dan akhlak. Beliau berasal dari keluarga terhormat Quraisy dan dikenal sebagai orang yang jujur, lembut, dan berilmu tentang nasab Arab. Kedua, kejernihan akal. Ia berpikir kritis. Bagaimana mungkin batu yang dipahat manusia menjadi Tuhan manusia? Ketiga, fitrah yang Allah jaga. Tidak semua orang diberi hidayah setelah tersesat jauh. Sebagian hamba Allah dijaga sejak awal kehidupannya. Inilah salah satu tanda keistimewaan Abu Bakar. Dan mungkin inilah sebabnya ketika Nabi SAW menyampaikan Islam kepadanya, ia tidak ragu. Ia tidak meminta mukjizat, ia tidak meminta waktu berpikir. Ia langsung berkata, "Aku beriman." Karena hatinya memang sudah bersih dari syirik. Sebelum kenabian, Abu Bakar sudah bersahabat dengan Muhammad SAW. Ia mengenal kejujuran beliau, ia mengenal kemuliaan akhlaknya, dan karena ia sendiri tidak pernah tenggelam dalam budaya jahiliyah, ia mampu melihat cahaya kenabian dengan jernih. Ketika banyak orang menolak Isra Mi'raj, Abu Bakar berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar." Sejak saat itu, ia digelari Asyiddiq, orang yang membenarkan dengan sepenuh hati. Dan mungkin, keyakinan yang begitu kuat itu berakar dari satu hal. Hatinya tidak pernah tercemar oleh penyembahan berhala. Kisah Abu Bakar bukan sekedar cerita sejarah. Ia adalah pelajaran tentang menjaga fitrah. Di zaman modern, berhala tidak lagi berbentuk patung. Ia bisa berupa harta, jabatan, popularitas, atau bahkan ego diri sendiri. Apakah kita bersujud kepada Allah atau bersujud kepada dunia? Ini juga pelajaran tentang menjaga akal. Abu Bakar menolak khamr karena merusak akal. Hari ini, apa saja yang merusak akal kita? Konten yang buruk, lingkungan yang rusak, gaya hidup yang merendahkan martabat. Lingkungan tidak selalu menentukan. Abu Bakar hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Namun ia tidak ikut arus. Artinya, lingkungan boleh rusak, zaman boleh gelap, tapi hati seorang mukmin bisa tetap bercahaya. Itulah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seorang lelaki yang sejak sebelum Islam pun tidak pernah menundukkan dahinya kepada selain Allah. Di saat manusia larut dalam tradisi, ia menjaga fitrahnya. Di saat orang bangga dengan khamar dan berhala, ia memilih kejernihan akal dan kemurnian tauhid. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga tauhid di tengah berbagai berhala zaman modern ini. Jika kalian merasa konten seperti ini bermanfaat dan ingin terus belajar kisah sahabat serta ilmu Islam yang bersumber dari referensi yang sahih, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Semoga setiap klik dan dukungan kalian menjadi amal jariyah yang mengalir pahalanya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.